Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan ini ditujukan kepada kita, terutama dalam urusan agama. Kita sering menggunakan tameng dalil atau ilmiah, tetapi sering kita kebablasan. Pada suatu hal yang bersifat krusial atau keputusan yang cukup mendalam, kita lupa memberikan dalilnya apa. Dan pada video ini juga dijelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan ilmiah. Science doesn't care about your feelings, Sharia doesn't care about your opinions. Science tidak peduli dengan perasaanmu, Syariah tidak peduli dengan pendapatmu. Ilmu itu berdiri di atas bukti, bukan perasaan. Mirip dalam dunia teknis, seseorang itu harus mampu saling membantah secara ilmiah pada waktu mengumumkan suatu teori atau penemuan dan terbuka untuk diperdebatkan, peer review, tinjauan sejawat, atau presentasi ilmiah, scientific presentation, dan public disclosure, pengumuman ke publik, atau penyampaian penemuan atau teori kepada masyarakat umum, seringkali melalui media atau acara resmi. Tujuan, mendapatkan pengakuan, mendiskusikan implikasi, atau memulai debat publik. Contoh, Elon Musk mengumumkan teknologi Neuralink dalam sebuah konferensi pers. Metode ilmiah versus metode syariah. Dalam sains, klaim harus diuji. Jika seseorang mengatakan bahwa ia menemukan cara membuat daging rendang 100 gram hanya dengan biaya Rp1.000, maka ia harus membuktikannya dengan perhitungan yang jelas dan metode yang dapat diuji ulang. Jika ada orang lain yang berhasil membuat rendang dengan harga lebih murah, misalnya Rp750, maka temuan sebelumnya gugur, bukan karena sentimen, tetapi karena data baru yang lebih akurat telah muncul. Begitu pula dalam Islam. Hukum syariah harus didasarkan pada dalil yang kuat. Jika ada seorang ulama yang berfatwa berdasarkan sebuah hadis, tetapi kemudian ditemukan hadis lain yang lebih kuat yang membatalkan hadis sebelumnya, maka kebenaran harus mengikuti dalil yang lebih kuat, bukan mempertahankan pendapat pribadi. Tanpa proses ini, klaim ilmiah bisa dianggap tidak valid atau pseudoscience. Contoh dalam Islam. Hadis yang direvisi dengan hadis lain, laut itu suci airnya versus hadis larang najis. Kesucian air laut, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud 83 disyahihkan Albani. Hadis 2, najisnya anjing. Tuhuru ina'i ahadikum idh walagha fihil kalbu an yaghsilahu 7 marrat. Cara membersihkan bejana jika dijilat anjing adalah mencucinya 7 kali. Hadis riwayat Muslim 279. Bantahan dan rekonsiliasi. Hadis 1 bersifat umum bahwa air laut tetap suci meski ada bangkai. Hadis 2 menunjukkan bahwa najis tertentu seperti anjing butuh pembersihan khusus. Kesimpulan, hadis pertama menyatakan bahwa air laut suci secara umum. Namun, jika bejana sekalipun berisi air laut terkontaminasi najis berat air liur anjing, maka berlaku hukum lain, yaitu keharusan membersihkannya dengan cara tertentu. Air laut itu sendiri tidak cukup membersihkan bejana tersebut. Contoh lain hadis, tidak boleh puasa pada hari Jumat. Hadis puasa sunnah sebelum atau sudahnya. Hadis 1, larangan puasa Jumat. La tasumu yaumal jumu'ah illa an tasumu qablahu aw ba'dah. Jangan puasa pada hari Jumat kecuali jika berpuasa sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari 1985. Puasa Daud, ahabbus siyami ilallah, siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman ma. Puasa paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Hadis riwayat Bukhari 3420. Bantahan dan rekonsiliasi. Hadis 1 melarang puasa Jumat tanpa sebab karena hari raya mingguan muslimin. Hadis 2 membolehkan puasa Jumat jika bertepatan dengan kebiasaan puasa Daud. Kesimpulan, larangan puasa di hari Jumat bersifat khusus untuk puasa tunggal tanpa alasan. Namun, jika hari Jumat jatuh pada pola puasa Daud, maka larangan itu tidak berlaku. Pelajaran dari sains dan syariah. Kebenaran harus diuji. Inilah hukum basic keilmiahan, baik dalam sains maupun agama. Klaim tanpa bukti adalah omong kosong. Bukti tanpa peer review adalah dogma. Dogma yang menolak koreksi adalah pseudoscience. Jika kita ingin disebut ilmiah, maka bersiaplah dibantah habis-habisan jika argumen rapuh itu bukan serangan pribadi, tapi koreksi metodologis. Diuji validitasnya. Dalil Anda sahih, bisa di-cross-check dengan hadis lain, atau cuma wishful thinking yang dikemas seolah ilmiah. Kunci utamanya adalah kejujuran ilmiah, siap menerima kritik jika ada bukti yang lebih valid, keterbukaan,
Tidak fanatik pada pendapat sendiri, tetapi menghargai proses diskusi. Kedalaman analisis, memahami konteks, syarat, dan pengecualian dalam setiap dalil. Kita tidak ilmiah jika hanya mau mengklaim, tapi alergi dikritik. Ilmuwan dan ulama sejati justru senang dibantah, karena itu artinya ia sedang diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Semoga kita semua bisa meneladani sikap ini. Siap dibantah jika salah, siap belajar jika kurang, dan siap mengakui jika terbukti keliru. Karena kebenaran bukan milik pribadi, melainkan milik Allah dan realitas yang objektif. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.